Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, imamul muttaqin wa qaidil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa TV Ar-Rayhan yang berbahagia, alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan urgensi tentang kebarokahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum syahrul ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Syahrun mubarakun. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamuhu. Allah wajibkan atas kalian puasa. Tuftahu fihi abwabus sama. Allah bukakan pintu-pintu langit. Allah tutup pintu-pintu neraka. Kemudian Allah belenggu setan-setan yang membangkang. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Para pemirsa Ar-Rayhan yang berbahagia, ada seorang hamba saleh yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berkahilah rizkiku. Kemudian ditanya, mengapa engkau tidak meminta rizki kepada Allah? Beliau menjawab bahwa rizki itu sudah Allah tentukan jumlahnya. Adapun aku meminta kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan itu adalah salah satu tentara Allah Subhanahu wa taala yang Allah kirim kepada siapa yang Dia kehendaki. Apabila kebarokahan itu datang kepada tubuh, maka ia bisa merubahnya menjadi kuat. Apabila kebarokahan itu datang kepada harta, maka ia bisa menambahnya lebih banyak. Apabila kebarokahannya itu datang kepada tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang paling mulia. Para pemirsa TV Ar-Rayhan yang berbahagia, keberkahan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam berbagai surat dan berbagai ayat, menunjukkan betapa kebarokahan itu mendatangkan banyak sekali kebaikan. Kita pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama. Qala Allah taala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha sempurna Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Aqsa ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah sebutkan alladzi barakna haulahu. Allah tegaskan bahwa Palestina itu adalah satu negeri yang Allah berkahi. Nah, kita lihat bagaimana ketika keberkahan itu datang kepada satu negeri, maka kita ketahui bahwa Palestina itu adalah negerinya para anbiya. Disebutkan kurang dari 100 para nabi itu dikuburkan di Palestina. Kemudian yang kedua, bahwa Palestina itu menjadi mahbatul malaikah, menjadi tempat turunnya para malaikat. Dan yang ketiga, bahwa Palestina itu menghasilkan banyak buah-buahan. Di antara negara-negara Timur Tengah yang ada, bahwa Palestina juga menjadi negara yang banyak memproduksi buah. Dan itu disebabkan kebarokahan jika dia hadir di satu tempat. Bukan hanya itu, kita lihat jika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kebarokahan pada satu tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang lainnya. Bagaimana tidak, orang yang melaksanakan sholat, terlebih khusus di Masjidil Aqsa, satu kali sholat itu sama seperti 500 kali sholat orang yang melaksanakan di luar Masjidil Aqsa. Allah tinggikan tanahnya, Allah muliakan ibadahnya. Itu jika kebarokahan datang kepada satu tempat. Para pemirsa TV Ar-Raihan yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana jika kebarokahan itu datang kepada tubuh, datang kepada jasad kita? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hud, dalam surat Hud ayat 72 sampai 74. Saat istri Ibrahim alaihi salam didatangi seorang malaikat, kemudian dikabarkan bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Maka istri Ibrahim berkata, qalat ya wailata. Alangkah anehnya saya ini. Qalat ya wailata. A'alidu wa ana ajuzun. Apakah mungkin saya yang sudah tua renta ini akan melahirkan seorang anak? A'alidu wa ana ajuzun wa hadza ba'li syaikha. Istri Ibrahim itu berkata, ini suamiku Ibrahim lebih tua dari saya. Dikatakan 120 tahun umur Ibrahim alaihissalam. Dan istrinya saat itu umur 99 tahun. A'alidu wa ana azuzun wa hadza ba'li syaikha. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini sesuatu yang sangat aneh. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu harus terheran-heran dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Mengapa engkau heran dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Kasih sayang Allah, kemudian wa barakatuhu, dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala atas kalian wahai keluarga Ibrahim alaihissalam, ahlal bait. Para pemirsa TV Ar-Rayhan yang berbahagia, begitulah jika kebarokahan itu hadir kepada seseorang yang sudah tua renta. 99 tahun seorang wanita dikabarkan akan melahirkan seorang anak, tapi Allah rubah dia menjadi sesuatu yang kuat. Itulah kebarokahan yang jika dia hadir di badan kita, jika dia hadir di tempat, maka tempat itu menjadi tempat yang paling baik. Jika dia hadir ke tubuh kita, maka tubuh kita yang paling kuat. Jika dia hadir ke harta, maka harta itu menjadi terus bertambah. Para pemirsa TV Ar-Rayhan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrun mubarakun. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka saat dia hadir pada bulan yang Allah tentukan di sana adalah bulan penuh keberkahan, maka bulan tersebut menjadi bulan yang paling terbaik. Wajar jika Ramadan itu dijadikan sebagai penghulunya bulan. Penghulunya bulan. Sehingga keistimewaan-keistimewaan yang ada pada bulan Ramadan tidak ada tandingannya. Para pemirsa TV Ar-Rayhan yang berbahagia, dengan demikian kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, ada satu pelajaran yang bisa kita ambil dari orang soleh ini, bahwa yang penting itu adalah hadirnya keberkahan di hidup kita. Tidak perlu minta banyak jumlah uang, rumah besar, kendaraan mewah, tubuh yang kekar mungkin, dan yang lainnya. Cukuplah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Sang pemberi kebarokahan itu dan yang mensifati dirinya sebagai tabaraka, yang maha memberikan kebarokahan itu, mengucurkan, melimpahkan di setiap waktu dan detik kita, selalu didampingi, selalu hadir kebarokahan, sehingga terus tumbuh, terus bertambah kebaikan kita, terus kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih khusus pada bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Siru ala barakatillah, wallahu ma'akum wa antum faizun insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.